Baik, kami sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah menerima penetapan hari persidangan, ya. Kalau tidak salah nomornya itu nomor penetapan nomor 70 tahun 2024 yang persidangan perdananya akan dimulai pada tanggal 14 Agustus, tepatnya hari Rabu, ya, tahun 2024 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dan sekarang tentu Jaksa Penuntut Umum sedang mempersiapkan, ya, mempersiapkan diri, mempersiapkan kelengkapan berkas perkara dan barang bukti, ya, termasuk kepada terdakwa yang akan dipersiapkan untuk menjalani persidangan pada hari Rabu yang akan datang. Nah, terkait dengan Ronald Tanur yang ada di Kejaksaan Negeri Surabaya, yang pertama bahwa benar Jaksa Penuntut Umum kan sudah mendaftarkan dan sudah menandatangani akte pernyataan kasasi, kan. Jadi berdasarkan hukum acara, setelah penandatanganan terhadap akte pernyataan kasasi ada waktu 14 hari juga yang diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempersiapkan memori kasasi. Nah, jadi sekarang dengan tim yang sudah ada di Kejaksaan Negeri dan diasistensi oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sedang mempersiapkan memori kasasinya, ya. Dan tentu akan ada ekspos internal karena fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan itu akan dikaji lagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh majelis hakim. Nah, sehingga jaksa akan melakukan counter, ya, terhadap fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan. Yang kedua, bahwa terhadap yang bersangkutan juga baik Kejaksaan Negeri maupun Kejaksaan Tinggi terus berkoordinasi dengan keimigrasian, ya, untuk melakukan monitoring terhadap yang bersangkutan, ya. Keberadaannya, ya, kita harapkan jangan sampai bepergian ke luar negeri. Bentuknya dalam seperti apa, Pak? Apakah meminta cekal atau seperti apa? Yang pasti kita berkoordinasi dulu, ya. Nanti terkait permintaan itu kita akan terus kaji, ya. Kita sedang kaji di sini, ya, karena memang ada permintaan dari Kejaksaan Negeri, ya. Tapi kami tetap melakukan koordinasi dan monitoring terhadap yang bersangkutan. Tapi permohonan pencegahannya udah dikabulkan dari imigrasi, udah oke dicegah keluar negeri 6 bulan, ya, Pak? Nah, itu yang saya bilang tadi, kita sedang melakukan kajian. Nah, kalau menurut kita akan ajukan, ya, kepada imigrasi nanti seperti apa kita lihat, ya. Apa soal 10 jaksa yang dipanggil kembali udah ada penggantinya belum, Pak? Nah, terkait dengan 10 orang jaksa yang ditempatkan KPK selama ini, ya, per hari ini barangkali beliau-beliau itu menghadap secara administrasi di Biro Kepegawaian. Nah, itu update-nya, ya. Dan nanti terkait soal pergantiannya tentu melalui proses dan mekanisme yang terus dibicarakan antara KPK dengan Biro Kepegawaian kita. Karena seperti apa profil, ya, yang dibutuhkan oleh KPK, tentu itu kan akan menjadi pertimbangan kita bersama, ya. Kita tentu akan memberikan jaksa-jaksa yang terbaik, ya, sesuai dengan harapan dari KPK. Kita tunggu saja bagaimana koordinasi juga yang dilakukan oleh Kesekjenan KPK dengan Biro Kepegawaian dalam rangka pemanggilan kembali terhadap 10 jaksa ini. Biro Kepegawaian KPK apa Kejagung, Pak, hari ini? Ketemunya sama Biro Di kita, di Kejagung. Iya. Nah. Itu yang menghadap itu yang kemarin diganti atau yang barunya? Yang dipanggil kembali. Nah, jadi kita kan memanggil kembali, kan, ada 10 orang dan per hari ini mereka menghadap karena memang mekanismenya begitu. Kalau dipanggil dihadapkan, itu loh. Kan kita panggil kembali nih. Nah, dihadapkan ke kita, nanti Biro Kepegawaian lah yang berproses, kan. Nanti bagaimana pengisiannya
tentu berkoordinasi antara kesekretariatan KPK dengan kita. Mungkin ada syarat-syarat yang dibutuhkan seperti apa, baru dilakukan proses itu. Itu berarti kalau untuk yang menggantinya prosesnya lelang atau pengajuan sih Pak? Sifatnya pengajuan, tapi kan ada syaratnya dari KPK, ya kan, misalnya apakah soal pangkatnya, pengalamannya, ya kan. Nah tentu kita akan pelajari itu, dan yang pasti kita akan memberikan anggota-anggota yang terbaik lah, ya, jaksa-jaksa terbaik ke KPK. Pak, tapi penegasan kalau penarikan itu tuh bukan terkait dengan kisruh penanganan perkara antara Kejagung dan KPK kan Pak? Oh enggak ada yang kisruh, ya kan. Wah, teman-teman lihat kan angin kencang baik, ya kan, sejuk. Nggak ada yang kisruh, nggak ada yang kisruh. Itu saya tegaskan berkali-kali, nggak ada yang kisruh. Bahkan KPK sendiri kan sudah menyatakan juga tidak ada kaitan dengan penanganan perkara, ya. Salah satunya adalah Ali Fikri ya Pak tadi. Nanti secara resmi, karena ini kan masih proses dihadapkan. Jadi yang dipanggil itu dihadapkan. Nanti bagaimana mekanisme administrasinya kita lihat, kalau nanti sudah pasti kami update. Tapi kalau operasi Capim KPK sejauh ini tertulis, artinya nanti gimana pembagian tugas di Kejagung sama tes selanjutnya? Mengalir aja kan, biasa itu, ya kan. Mohon doanya aja dari teman-teman semua, ya kan. Pak, terkait TPPU-nya harus diisi kan bareng dengan perkara pokoknya. Nah itu kan berarti kan udah rigid, artinya udah pihak kejaksaan JPU udah siap banget nih dibarengin perkara pokok dengan TPPU. Ya. Ada fakta baru selain 420 miliar yang didakwan klaster kadis SDM bubble itu, kan kalau TPPU terkait follow the money, artinya ada aliran ke pihak lain Pak terkait itu. Ya. Nanti secara resmi kita tunggulah persidangan tanggal 14, ya. Itu kita tidak boleh mendahului, ya kan. Apakah ada perkembangan, tapi yang pasti bahwa kami sudah update selama ini terkait dengan barang-barang sitaan, termasuk ketika tahap 2 di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, kita juga sudah tunjukkan secara langsung, ya, barang-barang bukti yang sudah disita terkait dengan Tipikor dan TPPU-nya, ya. Tapi berarti terkait aliran dana dari apa yang diterima Harvey Muiz itu semuanya bakal diungkap dalam persidangan nanti Pak? Ya sesuai fakta-fakta penyidikan dong, ya, sesuai fakta penyidikan itu disusun dalam surat dakwaan, dan surat dakwaan nanti dibacakan di hari Rabu. Nah kita saksikan seperti apa, ya kan, karena memang itu mekanismenya, ya. Kalau Henry Lee udah ada info akan diperiksa lagi belum Pak? Penyidik terus melakukan monitoring, ya, terhadap yang bersangkutan, dan seperti yang sudah teman-teman beritakan juga beberapa waktu yang lalu kan PH-nya sudah memberitahu keberadaan yang bersangkutan, kan. Nah kita harapkan kalau kondisi yang bersangkutan sudah semakin baik, tentu akan ada koordinasi antara penyidik dengan PH-nya, ya. Nanti menunggu kesehatannya baik dulu baru dipanggil ke sini, Ya. penyidikan ke sana. Nanti seperti apa itu kita lihat perkembangannya, ya kan. Nah, mudah-mudahan aja ada titik terang, maksudnya kesehatannya udah mulai pulih kah seperti apa, ya. Nanti kita juga akan update, dan tentu ini berpulang kepada kebutuhan penyidikan. Pak, tapi pelimpahan sisa tersangka yang belum ke PN Jaksel itu kira-kira kapan ya Pak? Masuk Helena Lim kan satu klaster juga itu. Nah harus dipisah, masuk Mbak, ini barangkali yang ada tinggal 4 itu yang dari penyidik ke penuntut umum, kan. Nah kemarin kan Dirdik sudah sampaikan bahwa masa penahanannya juga sudah tinggal sebentar, ya, berarti kita kan dibatasi itu. Jadi pasti penyidik dalam waktu dekat akan melimpahkan lah ke tahap 2, ya, kepada penuntut umum. Sedangkan terkait soal Helena Lim itu otoritasnya jaksa penuntut umum, kan, kepada pengadilan. Nah barangkali sekarang JPU masih mempersiapkan surat dakwaannya dan mempelajari terkait dengan berkas perkara. Pada waktunya tetap akan dilimpahkan ke pengadilan, ya, kita tunggu saja. Pak, tapi kalau di kasus ini tuh masih ada pengembangan untuk terbuka peluang tersangka lain nggak sih? Ya semua berpulang kepada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Makanya penyidikan fokus terhadap penyidikan ini dan dilimpahkan ke penuntutan ke persidangan. Nah bagaimana nanti proses persidangan? Nah itu yang kita lihat, ya. Misalnya seperti di Waskita misalnya, kan, kemarin itu.
Nah, fakta-fakta persidangan itu dikaji, didalami, dan ternyata ada setidaknya bukti permulaan yang cukup, ya minimal diperoleh dari 2 alat bukti, maka penyidik berketetapan menetapkan seseorang menjadi tersangka. Saya kira bagi semua penanganan perkara itu dilakukan. Ya. Berarti masih belum ada peluang untuk itu, Pak. belum ada peluang untuk membuka kasus baru TPPU nya, Pak. Ya, kita sekarang masih fokus terhadap masih ada 4 yang sedang diupayakan pemberkasannya bisa cepat, ya. Berarti masih ada 17 ya yang lain, karena 1 sudah di Bangka Belitung kan. Nah, persidangan kalau tidak salah hanya baru masih 4 dengan HM. Nah, jadi ini semua akan diupayakan supaya terang benderang di persidangan. Nah, terkait itu apakah ada fakta-fakta baru, tentu penyidik akan terus mendalami dan mempelajari. Penetapan tersangka Hendrili berbeda dengan penetapan tersangka yang lainnya yang dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka. Artinya Kejagung sudah memiliki 2 alat bukti yang besar berdasarkan KUHP. Ya, tadi kan saya sudah sampaikan bahwa menetapkan seseorang tersangka itu didasarkan pada adanya bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup itu diperoleh setidaknya dari 2 alat bukti. Misalnya keterangan saksi, ya surat, ahli, petunjuk, ya. Nah, berarti penyidik sudah meyakini bahwa setidaknya ada 2 alat bukti nih. Walaupun dia belum diperiksa, dia ditetapkan sebagai tersangka.